بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, kita panjatkan bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pada malam hari ini kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah dan taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin tafsir kita ini. Kita berharap semoga Allah Jalla wa Ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salam semoga selalu tersanjungkan ke Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga hari akhir nanti. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang kami hormati, sebagaimana telah kita janjikan, mulai malam hari ini setelah pada pengajian yang telah lalu, kita membahas beberapa pembahasan penting tentang isti'adzah dan basmalah, dan sebelumnya kita mempelajari kaidah penting dalam ilmu tafsir. Insyaallah pada malam hari ini kita akan memasuki tafsir surat yang pertama di dalam Al-Quran, yaitu surat apa? Al-Fatihah. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang kami hormati dan kami cintai, surat Al-Fatihah adalah merupakan surat yang paling agung yang ada di dalam Al-Quran. Tidak ada surat yang lebih agung dibandingkan surat Al-Fatihah. Untaian kalimatnya ringkas, tapi makna yang dikandung di dalamnya sangat luas. Seorang muslim yang taat minimal membaca surat Al-Fatihah dalam satu hari berapa kali? 17 kali. Minimal berapa? 17 kali. Andaikan dia hanya sholat apa? Sholat wajib saja. Saya bilang muslim yang taat karena banyak orang yang muslim tapi nggak sholat. Dan nggak tahu dia sehari membaca Fatihah berapa kali. Mungkin malah seminggu cuma 2 kali. Ketika apa? Sholat Jumat tok. Makanya saya bilang tadi adalah muslim yang taat minimal dalam satu hari baca berapa kali? 17 kali. Andaikan dalam satu hari kita membaca 17 kali, berarti sejak kita kecil sampai dewasa sudah berapa ratus kali kita membaca surat Al-Fatihah. Atau mungkin sudah berapa ribu kali kita membaca surat Al-Fatihah. Namun yang jadi pertanyaan, sudahkah kita memahami mutiara kandungan makna yang ada di dalamnya? Padahal kita sudah membaca surat ini ratusan atau ribuan kali. Pernahkah kita bertanya kepada diri kita, sudahkah kita memahami isi yang dikandung oleh surat Al-Fatihah ini? Andaikan belum, kita akan sadar kenapa kok selama ini sholat kita itu susah untuk apa? Khusyuk. Ya. Mungkin ada di antara kita yang bertanya-tanya, saya kok dari dulu sholat nggak pernah sekalipun itu khusyuk. Jawabannya, bagaimana kita akan khusyuk seandainya kita tidak paham apa yang kita baca? Dan di antara bacaan yang paling utama dan yang paling pertama adalah surat Al-Fatihah, karena itu adalah merupakan rukun sholat. Andaikan rukun sholat saja tidak kita pahami maknanya, bagaimana dengan bacaan-bacaan lainnya? Semoga dengan kita mempelajari tafsir surat Al-Fatihah ini akan membantu kita untuk bisa menggapai tujuan mulia tersebut, yaitu khusyuk di dalam salat. Malam hari ini kita akan membahas 3 pembahasan penting.
Yang pertama adalah nama-nama surat Al-Fatihah. Yang kedua, di manakah surat Al-Fatihah diturunkan? Yang ketiga, fadilah surat Al-Fatihah atau keutamaan surat Al-Fatihah. Semoga waktunya cukup untuk membahas 3 pembahasan. Yang pertama, nama-nama surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah memiliki banyak nama. Kalau selama ini kita hanya mendengarkannya surat apa? Al-Fatihah. Padahal sejatinya surat Al-Fatihah ini memiliki banyak nama. Sampai-sampai seorang ulama yang hidup pada abad ke-9 Hijriah yang bernama Majduddin Al-Fairuz Abadi, beliau menjelaskan bahwasannya surat Al-Fatihah itu memiliki 30 nama. Berapa nama? 30 nama. Ada yang tahu? Bisa ada yang menyebutkan 5 saja dari yang 30 itu. Enggak usah 30 semuanya. 5 saja. Hah? Ummul Kitab, bagus. Ada lagi? Apa? Baru 1 ini. Hah? Sab'ul Masani, bagus. Ada lagi? Aja mandek. Kita akan sebutkan beberapa saja karena waktunya terbatas. Yang jelas-jelas ada dalilnya. Yang pertama, surat Al-Fatihah atau Fatihatul Kitab. Ini nama yang pertama, yaitu surat Al-Fatihah atau Fatihatul Kitab. Al-Fatihah itu artinya pembuka, Fatihatul Kitab artinya adalah pembuka kitab. Apa dalilnya? Dalil yang menunjukkan adanya penamaan ini adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "La salata liman lam yaqra bi Fatihatul Kitab." Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca Fatihatul Kitab. Jadi oleh Nabi SAW surat Al-Fatihah dinamakan dengan apa? Fatihatul Kitab. Dan kata Imam Al-Qurtubi, tidak ada perbedaan di antara para ulama dalam masalah penamaan ini. Mereka semuanya sepakat bahwasannya surat Al-Fatihah nama lainnya adalah Fatihatul apa? Kitab. Kenapa kok dinamakan dengan Fatihatul Kitab atau Al-Fatihah? Jawabannya sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama, di antaranya adalah Imam Al-Qurtubi juga, 3 hal. Yang pertama, karena orang membaca Al-Quran didahului dengan membaca surat apa? Al-Fatihah. Makanya ini kan pembuka, Fatihah pembuka atau pendahuluan. Ini yang pertama. Yang kedua, kenapa dinamakan Fatihatul Kitab? Karena mushaf Al-Quran dimulai dengan apa? Surat apa? Al-Fatihah. Buka sih Al-Quran. Pertama kali apa? Surat apa? Al-Fatihah. Jadi muqaddimahnya Al-Quran ya apa? Ya surat Al-Fatihah. Makanya kita buka pertama kali, yang pertama kali adalah surat Al-Fatihah. Ini yang kedua. Yang ketiga, kenapa dinamakan Fatihatul Kitab? Karena seorang memulai bacaan dalam sholatnya dengan bacaan apa? Surat Al-Fatihah. Sebelum dia membaca suratan yang lainnya, dia pertama kali membaca apa dulu? Surat Al-Fatihah. Ini 3 hal kenapa kok dinamakan surat ini Al-Fatihah atau Fatihatul Kitab. Jadi ini nama yang pertama. Nama yang pertama Al-Fatihah atau apa tadi? Fatihatul Kitab. Yang kedua, di antara nama surat Al-Fatihah adalah Ummul Kitab. Ummul Kitab atau Ummul apa? Quran. Ummul Kitab atau Ummul Quran. Ini sama saja. Apa dalilnya? Adanya penamaan ini dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Dan beliau berkata bahwasanya hadis ini adalah hasan sahih. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Alhamdulillah." Surat Alhamdulillah yaitu surat Al-Fatihah
Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ummul Quran, juga Ummul Kitab, was-sab'ul mathani, dan as-sab'ul mathani. Dan ini akan kita jelaskan nanti. Jadi dalam hadis ini Nabi SAW langsung terang-terang mengatakan, Alhamdulillahi Ummul Kitabi wa Ummul Qur'ani wa Ummul Kitabi was-sab'ul mathani. Dalam satu sabdanya beliau langsung menamakan Al-Quran dengan 3 nama. Yang pertama Ummul Quran, yang kedua Ummul Kitab, yang ketiga apa? As-Sab'ul Mathani. Dan mayoritas ulama membolehkan nama ini, yaitu Ummul Kitab dan Ummul Quran. Dinamakan demikian kenapa? Kata para ulama, diantaranya adalah Al-Izz Ibn Abdissalam dan juga Imam Al-Baghawi serta Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, mereka mengatakan karena Al-Fatihah adalah intinya Al-Quran. Kalau kita mengetahui ummun itu apa artinya? Ibu. Berarti ini ibunya Al-Quran. Kata mereka yang dimaksud dengan di sini adalah inti. Ya. Apa? Intinya apa? Intinya Al-Quran. Dan nanti kita akan jelaskan lagi kandungan yang diisi yang ada di dalam Al-Fatihah. Kenapa kok surat Al-Fatihah itu sampai dikatakan Ummul Kitab atau intinya Al-Quran? Ini nama yang kedua, Ummul Kitab sama Ummul apa? Quran. Yang ketiga, di antara nama surat Al-Fatihah adalah Al-Quranul Azim. Apa? Al-Quran Al-Azim. Apa sih artinya Al-Quran Al-Azim? Quran yang apa? Quran yang agung. Al-Quranul Azim artinya adalah Quran yang agung. Dalilnya apa Ustaz? Kok Al-Fatihah dinamakan Al-Quranul Azim? Dalilnya adalah surat Al-Hijr ayat 87. Saya mohon mencermati surat ini karena ini akan kita pakai nanti. Surat Al-Hijr ayat berapa? 87. Di dalam surat Al-Hijr ayat 87 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad atainaka sab'an minal mathani wal Qur'anal 'azim." Allah berkata kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Sungguh kami telah mengaruniakan kepadamu 7 ayat yang diulang-ulang dan Al-Quran yang agung dan Al-Quranul Azim. Yang dimaksud dengan 7 ayat yang diulang-ulang dan Al-Quran yang agung ini adalah surat apa? Al-Fatihah. Jadi Allah sedang mengingatkan Nabi kita di dalam surat Al-Hijr bahwasannya Allah telah pernah mengaruniakan kepada engkau wahai Muhammad 7 ayat, dan itu adalah Quran yang sangat agung. Apakah 7 ayat yang dibaca diulang-ulang secara diulang-ulang dan juga itu adalah merupakan Quran yang agung? Itu adalah surat apa? Al-Fatihah. Duh, dari mana antum mengatakan, Ustaz mengatakan bahwasannya maksud dari Al-Quran Al-Azim yang ada dalam surat Al-Hijr tadi adalah surat Al-Fatihah? Mana dalilnya? Dalilnya adalah sabda Nabi SAW. Dalilnya sabda Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kata Rasul SAW, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah Rabbil Alamin, yaitu maksudnya adalah surat Al-Fatihah. Hiya as-sab'ul mathani wal Qur'anul Azim alladhi utituhu. Kata Nabi SAW, surat Al-Fatihah adalah 7 ayat yang dibaca diulang-ulang dan dialah Quran yang agung atau Al-Quran Al-Azim. Jadi yang menentukan maksud dari Al-Quran yang agung dalam surat Al-Hijr ayat 87 tadi adalah bukan saya. Yang menentukan maknanya adalah siapa?
Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Kenapa kok dinamakan sebagai Quran yang agung? Jawabannya, sebagaimana kita ketahui bahwasannya Al-Quran itu isinya secara umum bisa diklasifikasikan menjadi 3. Tauhid, hukum fikih, yang ketiga adalah nasihat. Ini secara apa? Secara global. Bisa diklasifikasikan menjadi berapa? 3. Nah, surat Al-Fatihah dari awal sampai akhir telah mencakup 3 hal ini. Ada tauhidnya, ada hukum fikihnya, ada apanya? Ada nasihatnya. Makanya dinamakan dengan Al-Quran Al-Azim, dinamakan dengan Quran yang agung. Karena surat Al-Fatihah itu mengandung 3 isi pokok dari Al-Quran dari awal sampai akhir. Makanya dinamakan Al-Quran Al-Azim, yaitu Quran yang sangat agung. Ini keterangan yang disampaikan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullah dalam tafsirnya. Ini Al-Quran Al-Azim yang ketiga. Yang keempat adalah tadi yang sudah kita janjikan, As-Sab'ul Mathani. Dalilnya mana Ustaz? Dalilnya hadis tadi yang di atas dan juga ayat Al-Hijr ayat 87 tadi. Apa artinya As-Sab'u? As-Sab'u artinya apa? 7. As-Sab'u artinya apa? 7. Nah, sekarang Al-Mathani. Al-Mathani ini artinya apa? Al-Mathani artinya, kata para ulama, ya, Al-Mathani ada 3 artinya. Yang pertama, surat yang selalu diulang-ulang untuk dibaca di setiap rakaat sholat. Makanya kita setiap sholat mesti membaca surat Al-Fatihah, sehingga surat itu dibaca berulang-ulang. Inilah penafsiran yang pertama. Surat Al-Fatihah adalah merupakan surat yang senantiasa kita baca berulang-ulang ketika sholat. Makanya dinamakan Al-Mathani, yang artinya adalah selalu diulang-ulang. Sudah, ini yang pertama. Yang kedua, kata para ulama, kenapa dinamakan Al-Mathani? Adalah karena seorang hamba di dalam surat Al-Fatihah memuji siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ayat pertama kali bunyinya apa? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Isinya pujian. Jadi kata mereka Al-Mathani itu dari kata as-sana yang berarti pujian. Ini yang kedua. Yang ketiga, dikarenakan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan Al-Quran ini khusus untuk umat Islam. Tidak diberikan kepada umat-umat yang sebelumnya. Kenapa dinamakan Al-Mathani? Karena Al-Quran ini atau surat Al-Fatihah ini tidak didapatkan di dalam umat-umat sebelumnya. Adanya hanya di dalam umat apa? Islam. Jadi Al-Mathani kalau dalam bahasa Arab ini diambil dari kata Al-Istithna. Nah, yang paham bahasa Arab diambil dari kata istithna yang artinya pengecualian. Umat Islam diberi pengecualian, kekhususan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk diberi keistimewaan memiliki surat Al-Fatihah yang ini tidak dimiliki oleh umat-umat sebelumnya. Jadi ini adalah kenapa dinamakan As-Sab'ul Mathani. Ini beberapa nama dari surat Al-Fatihah dan sengaja kita ringkas karena masih ada pembahasan yang lainnya. Pembahasan yang kedua adalah keutamaan surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah memiliki banyak keutamaan. Dan kita akan menyebutkan 3 keutamaan. Semoga ini bisa mewakili keutamaan-keutamaan yang lainnya. Yang pertama, surat Al-Fatihah adalah merupakan surat yang paling mulia yang ada di dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran ada berapa surat? Lebih dari 100 surat. Dari sekian surat, walaupun ada yang lebih panjang dari surat Al-Fatihah, tapi yang paling utama adalah surat apa? Al-Fatihah.
andaikan dibandingkan dengan surat Al-Baqarah, panjang mana? Ya jelas panjang Al-Baqarah. Al-Baqarah itu berapa juz? Berapa? Jangan nambah-nambah. Enggak sampai 3 juz surat Al-Baqarah itu. 2,5. 2,5. Kalau kita itu sekitar 25 lembar. Satu juz itu sekitar 10 lembar. Berarti kalau 25 berarti 2,5 juz. Meskipun surat Al-Baqarah ini adalah merupakan surat yang lebih panjang dibandingkan surah Al-Fatihah. Tapi kalau dibandingkan mana yang lebih mulia, jawabannya adalah surat Al-Baqarah. Loh, siapa Ustaz yang mengatakan kayak gitu? Yang mengatakan kayak gitu adalah Nabi Muhammad SAW. Yang mengatakan bahwa surat Al-Baqarah, surat Al-Fatihah merupakan surat yang paling mulia adalah Nabi SAW dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Hadis itu diceritakan oleh seorang sahabat yang bernama Abu Sa'id bin Al-Mu'alla. Kata Abu Sa'id bin Al-Mu'alla, kuntu usalli. Suatu hari saya sedang sholat sunnah. Fada'ani an-nabiy sallallahu alaihi wasallam falam ujibhu. Ketika saya tengah-tengah sedang sholat, tahu-tahu saya dipanggil oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam supaya datang, dipanggil sama Nabi SAW. Padahal saya itu sedang apa? Sholat. Falam ujibhu, maka saya pun tidak menjawab panggilan Rasul SAW. Benar nggak ini apa yang dikerjakan oleh Abu Sa'id? Lagi sholat, dipanggil sama Rasul, nggak datang. Akhirnya selesai sholat, Abu Sa'id datang kepada Nabi SAW dan berkata, Ya Rasulullah, inni kuntu usolli. Wahai Rasul, saya tadi itu enggak mendatangi panggilanmu dan enggak menjawab karena tadi saya sedang apa? Sedang sholat. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, alam yaqulillah, bukankah Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman, istajibu lillahi wa lirrasuli idza da'akum. Bukankah engkau telah mendengar bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, penuhilah panggilan Allah dan Rasul-Nya jika memanggil kalian? Ini firman Allah ya. Dikatakan seperti itu sama siapa? Sama Nabi SAW. Berarti yang dikerjakan sahabat tadi keliru apa benar? Keliru. Seharusnya dia itu menjawab panggilan siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah yang dijelaskan oleh para ulama. Dan ini adalah merupakan kekhususan yang dimiliki oleh siapa? Oleh Nabi kita SAW. Andaikan Nabi kita SAW masih hidup, kemudian beliau memanggil kita dan kita sedang sholat sunnah, maka saat itu kita harus memenuhi panggilan siapa? Rasul SAW. Dan keistimewaan ini dimiliki oleh Rasulullah SAW dan orang yang kedua. Siapa itu? Siapa? Ada selain Nabi SAW yang memiliki hak ini. Lagi sholat sunnah dipanggil, harus memenuhi panggilannya. Siapa itu? Ibu. Betul. Ibu kita. Ibu kita kalau kita lagi sholat, dia manggil kita. Sholatnya sholat apa? Sunnah. Bukan sholat maghrib. Sholat maghrib tahu-tahu berhenti apa? Diceluk nang biungnya. Gak jadi. Yang dimaksud adalah sholat apa? Sholat sunnah. Dalilnya apa? Dalilnya hadis riwayat Muslim yang menceritakan tentang ahli ibadah. Mungkin semuanya atau sebagian besar sudah mendengar seorang ahli ibadah yang lagi sholat sunnah dipanggil sama ibunya, dia tidak apa? Tidak memenuhi panggilannya sampai akhirnya ibunya jengkel, didoakan supaya terkena fitnah. Dan betul sebelum meninggal orang laki-laki tersebut terkena fitnah, dituduh menzinai siapa? Menzinai seorang pelacur. Ini menunjukkan bahwasanya ibu memiliki hak. Kalau misalnya dia memanggil kita ketika kita sedang sholat sunnah, maka saat itu apa? Kita diperintahkan untuk memenuhi panggilan tersebut. Terus kalau yang memanggil selain ibu, mbak kita, istri kita, anak kita, gimana? Tidak boleh. Tidak boleh untuk kita apa? Untuk kita penuhi panggilannya, kecuali dalam satu kondisi. Apa?
Terdesak. Apa contohnya terdesak? Hah? Apa? Kebakaran. Atau contoh mudahnya, Pak, anaknya kecegur sumur. Nauzubillah min dzalik. Apa kita mau katakan enggak boleh, ini yang manggil istri saya bukan ibu saya, pakai gitu? Orang jadi. Nanti anak kita sudah cengep-cengep baru kita selesai sholat enggak jadi. Jadi dalam kondisi darurat boleh. Nah, dalam kondisi darurat. Tapi kalau misalnya kondisinya biasa, Pak ada telepon, itu bukan kondisi darurat itu. Nah, atau ada tamu, sebentar selesaikan dulu sholatnya baru apa? Baru kembali. Ini pelajaran yang diambil dari sabda Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW berkata, "Ala u'allimuka a'zama suratin fil Qur'an qabla an takhruja minal masjid." Wahai Abu Sa'id, mau enggak kamu saya ajari surat yang paling mulia yang ada di dalam Al-Quran sebelum keluar dari masjid? Jadi saat itu Abu Sa'id bin Al-Mu'alla sedang sholat di masjid. Kata Nabi SAW, mau enggak kamu saya ajari surat yang paling utama yang ada dalam Al-Quran sebelum engkau keluar dari masjid? Jelas dia mengatakan, jelas mau ya, karena akan diajarkan oleh siapa? Oleh Nabi SAW. Fa'akhadha biyadi. Kemudian mereka berdua berjalan menuju ke pintu masjid sambil Rasulullah SAW menggandeng tanganku. Nah, inilah merupakan salah satu akhlak. Nah, akhlak yang diajarkan oleh Nabi SAW. Menggandeng tangan orang atau murid lah, katakanlah murid dia. Dan itu bukan merupakan suatu hal yang aib. Bahkan itu menunjukkan ketawaduan seorang apa? Seorang ulama dan seorang pemimpin. Jadi yang namanya kiai itu orang kudu tangannya disuni terus. Enggak. Justru dia menggandeng, dia gandeng tangan muridnya, dia bawa. Alangkah indahnya andaikan akhlak ulama seperti itu. Atau akhlak seorang pemimpin seperti itu. Bayangkan digandeng presiden, priwe rasanya jajan. Hah? Digandeng mungkin Pak Camat aja sudah berbunga-bunga hati kita. Bukan hanya presiden yang menggandeng kita, Rasul SAW, orang yang paling mulia yang ada di muka bumi, menggandeng tangannya, rasanya gimana? Ini adalah akhlak yang mulia yang diajarkan oleh Nabi SAW. Kemudian kata Abu Sa'id, falamma aradna an nakhruja, tatkala kami sudah hampir keluar kok Nabi belum apa? Belum mengajarkan apa yang dijanjikan. Tadi kan janjinya saya akan ajarkan kepada kamu surat yang paling mulia yang ada dalam Al-Quran sebelum apa? Quran masih ini sudah di depan pintu. Wah, ini jangan-jangan enggak jadi. Akhirnya Abu Sa'id berkata, "Ya Rasulullah, innaka qulta law 'allimannaka a'zama suratin minal Qur'an." Wahai Rasul, bukankah engkau tadi sudah berkata kepadaku akan mengajarkan surat yang paling mulia yang ada dalam Al-Quran sebelum kita keluar? Maka Nabi SAW berhenti dan berkata, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Surat Al-Fatihah hiya as-sab'ul mathani wal Qur'anul azimul ladzi utituhu. Surat Al-Fatihah adalah 7 ayat yang dibaca diulang-ulang dan juga Quran yang mulia yang agung yang dikaruniakan kepadaku. Jadi maksud surat yang akan diajarkan tadi adalah surat apa? Al-Fatihah, yang dikatakan oleh Nabi itu adalah surat yang paling apa? Mulia yang ada dalam Al-Quran. Ini keutamaan yang pertama, surat Al-Fatihah adalah merupakan surat yang apa? Yang paling mulia dalam Al-Quran. Keutamaan yang kedua, surat Al-Fatihah adalah merupakan cahaya. Surat Al-Fatihah adalah merupakan cahaya. Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Suatu hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, dan hadis itu diceritakan oleh Ibnu Abbas.
Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, "Bainama Jibril qa'idun 'inda an-nabi sallallahu alaihi wasallam." Suatu hari tatkala malaikat Jibril sedang duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba sami'a naqidan min fawqihi. Tiba-tiba mendengar suara di atasnya yang mengagetkan, suara yang keras di atasnya. Farafa'a ra'sahu faqala. Begitu mendengar suara itu, malaikat Jibril langsung mendongakkan kepalanya, melihat ke atas dan berkata, "Hadza babun minas sama'i futiha al-yawm lam yuftah qat illa al-yawm." Kata malaikat Jibril, itu tadi adalah suara pintu yang ada di langit, yang baru dibuka hari ini, sebelumnya tidak pernah dibuka. Jadi langit itu memiliki banyak pintu. Nah, pintu tadi, suara apa? Pintu dia apa? Dibuka. Saya nggak tahu bunyinya bagaimana. Yang penting bunyinya apa? Suara. Jadi saya nggak mengatakan pintunya bunyinya kriet atau bunyinya apa. Saya nggak mengatakan seperti itu. Saya cuma mengatakan suara. Kata malaikat Jibril, itu adalah suara pintu yang dibuka di langit, dan pintu itu belum pernah dibuka sebelumnya. Fanazala minhu malak. Ketika pintu itu dibuka, turunlah seorang malaikat. Faqal. Ketika malaikat Jibril melihat malaikat itu, dia langsung berkata, "Hadza malakun nazala ila al-ardi lam yanzil qat illa al-yawm." Wahai Muhammad, ini yang barusan keluar adalah merupakan malaikat yang akan turun ke bumi, dan malaikat ini tidak pernah turun sebelumnya. Jadi pintunya dibuka, pintu yang istimewa, malaikatnya yang turun juga malaikat yang apa? Yang istimewa. Setelah malaikat itu sampai di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, malaikat itu berkata, "Abshir binuraini utitahuma lam yu'tahuma nabiyyun qablak." Wahai Muhammad, saya membawa kabar gembira dengan mendatangkan dua cahaya yang tidak pernah Allah berikan kepada Nabi sebelummu. Jadi malaikat tadi begitu sampai ke hadapan Nabi SAW, dia langsung berkata, "Abshir, wahai Muhammad, saya membawa kabar gembira. Saya membawa dua cahaya, yang mana dua cahaya tersebut tidak pernah Allah karuniakan kepada Nabi sebelum kamu." Apa dua cahaya itu? Kata malaikat tersebut, Fatihatul Kitab. Surat apa? Al-Fatihah. Wa khawatimu suratil Baqarah. Dan dua ayat terakhir dari surat apa? Al-Baqarah. Apa? Awalnya apa? Amanar Rasulu bima unzila sampai akhir. Kemudian kata malaikat tadi, "Lan taqra'a biharfin minha illa u'titahu." Setiap engkau membaca satu huruf yang di dalamnya ada permohonan, melainkan engkau pasti akan diberi isi dari permohonan tersebut. Di surat Al-Fatihah apa ada permohonannya? Ada enggak? Ada apa? Ihdinas siratal mustaqim. Jadi andaikan kita membaca bacaan ini dan kita meresapi maknanya, "Wahai Rabbi, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus," maka Allah berjanji akan apa? Akan mengabulkan permintaan kita. Akhir surat Al-Baqarah ada permintaannya enggak? Ada permohonannya enggak? Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Wahai Rabbi, janganlah engkau hukum kami seandainya kami itu salah atau kami lupa. Ini kalau kita membaca ayat ini dan kita hayati, maka saat itu Allah berjanji akan mengabulkan permintaan tersebut. Hadis riwayat Muslim. Ini keutamaan yang kedua,
Al-Fatihah adalah cahaya. Keutamaan yang ketiga, surat Al-Fatihah adalah obat. Surat Al-Fatihah adalah apa? Obat. Apa dalilnya? Dalilnya adalah suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim diceritakan oleh Abu Sa'id Al-Khudri. Saya langsung terjemahkan saja karena hadisnya panjang. Kata Abu Sa'id Al-Khudri, pada suatu hari kami sekelompok dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan suatu perjalanan jauh. Dan saat itu Nabi tidak bersama mereka. Di tengah-tengah perjalanan kami singgah di suatu kampung. Kampung milik kabilah Arab. Dan kami, ya yang namanya musafir itu kan bisa jadi kehabisan bekal. Maka mereka bertamu. Datang untuk bertamu kepada siapa? Kepada orang-orang kampung tersebut. Falam yudhayyifuna. Tapi orang-orang yang ada di kampung itu enggak mau apa? Enggak mau menjamu. Priwe rasanya bertamu, ngelak-ngelak, orang disugi banyu putih be ora. Bayangkan, priwe rasanya. Ketika kami sedang seperti itu, tahu-tahu kepala desanya lurah ya, istilah kita lurah itu adalah tersengat binatang yang berbisa. Ya Allah yang mengatur ya. Orang kok kemudian para sahabat tadi nyupatani terus dia apa? Terus akhirnya disengat, enggak. Cuman memang kebetulan saat itu si lurah tersengat binatang berbisa. Kalau yang tersengat anak kecil mungkin mereka biasanya ini lurah. Lurah itu ya orang yang paling tinggi di kampung itu. Akhirnya penduduk kampung itu berusaha mencari obat ke sana kemari, diobati. Enggak ada yang bisa menyembuhkan. Kondisinya semakin parah. Akhirnya ada di antara orang kampung tadi yang ngomong sama teman-temannya, kenapa kita tidak coba datangi orang-orang asing yang baru datang itu? Siapa tahu ada di antara mereka yang punya sesuatu. Mereka ya mau datang tapi rasanya kepriwe isin kan ya. Wis mau bertamu nggak disuguh, sekarang apa? Minta tolong. Akhirnya karena mereka sudah kebingungan, ini kalau nggak ditolong jangan-jangan ini mati. Nah, akhirnya mereka mungkin dengan malu-malu mendatangi para sahabat Nabi SAW. Mereka berkata, wahai para sahabat, wahai orang-orang, wahai bapak-bapak, lurah kami tersengat binatang berbisa, dan kami sudah berusaha untuk mengobati dengan segala cara, tapi tidak ada yang bermanfaat buat dia sama sekali. Mungkinkah atau apakah ada di antara kalian yang memiliki sesuatu, maksudnya bisa mengobati orang ini? Langsung salah seorang sahabat berkata, "Naam, iya, saya bisa." Tapi kata dia, kalian tadi tidak mau menjamu kami, dan saya tidak mau mengobati lurah kalian kecuali setelah kalian itu berjanji mau ngasih upah. Mau ngasih apa? Upah. Boleh nggak kayak gitu? Boleh nggak? Boleh. Dokter ngambil uang boleh kan? Boleh. Apa salahnya? Hah? Akhirnya sahabat tadi bilang kayak gitu. Saya nggak mau ngobati kecuali kalian berjanji mau ngasih upah. Ya sudah. Kata mereka, kami berjanji akan memberi kalian kambing. Di dalam riwayat lain disebutkan kambingnya itu 30 ekor. Berapa? 30 ekor. Masya Allah ini. Gak ada sekarang. Orang ngobati dikasih berapa? 30 ekor kambing. Akhirnya betul. Orang tadi langsung mendatangi si kepala kampung tadi. Kemudian dia membacakan surat apa? Al-Fatihah. Dibacakan surat Al-Fatihah. Selesai membaca surat Al-Fatihah, lurah tadi yang sebelumnya sudah cengep-cengep, tahu-tahu dia langsung bisa bangkit dan berjalan sehat bugar seakan-akan tidak ada apa-apa.
Kan pada kaget, ini mandi temen ini. Akhirnya benar, sudah sembuh kan, sesuai dengan perjanjian. Ngasih apa? Kambing. Berapa ekor? 30 ekor. Masya Allah. Dipegang oleh satu orang, nggak akan cukup, ya. Kebanyakan. Akhirnya ada salah seorang sahabat yang berkata, mari kita bagi-bagi kambing ini. Supaya semuanya apa? Merasakan enaknya. Orang yang ngobati tadi, yang ruqyah tadi berkata, tidak. Kita tidak akan bagi kambing-kambing ini kecuali setelah kita bertemu dengan Rasulullah SAW dan menceritakan kejadian ini. Lalu kita menunggu apa jawaban dari Nabi SAW. Itulah hati-hatinya para siapa? Para sahabat Nabi SAW. Orang berusaha-berusuh, tidak tergesa-gesa. Pokoknya kita tunggu dulu. Padahal yang ngomong itu adalah yang ngobati. Yang ngobati itu orang yang paling apa? Yang paling berhak untuk menerima kambing itu. Dia berhak untuk orang yang si ngobati, ya telung-telung bonyong kambing, itu bisa saja. Tapi dia tidak, dia tunggu. Bukan saya pelit, tapi kita harus lapor dulu sama Nabi SAW. Apa yang kita kerjakan, atau upah ini halal atau tidak. Akhirnya betul, sesampainya di Madinah, mereka cerita sama Nabi SAW. Begitu mereka bercerita, Nabi SAW langsung bersabda, qad asabtum. Apa yang kalian lakukan ini benar. Kemudian kata Nabi SAW, iqsimu, bagikanlah kambing ini di antara kalian, wadribu li ma'akum sahma, dan juga beri saya bagian. Kata Nabi SAW sambil tersenyum. Berarti Nabi SAW ini menjelaskan apa yang dilakukan oleh sahabat tadi betul. Makanya begitu mendengar itu, Nabi SAW langsung bersabda, wa ma yudrika annaha ruqyah. Dia bertanya kepada orang yang mengobati surah Al-Fatihah, dari mana engkau tahu bahwasanya surat Al-Fatihah itu adalah obat? Jadi pertanyaan yang isinya adalah takjub. Kamu tahu dari mana Al-Fatihah itu bisa jadi obat? Kalian yang dilakukan sudah benar, bagi-bagi kambing ini, dan jangan lupa saya juga apa? Diberi bagian. Sambil tersenyum Nabi SAW. Nabi kok minta bagian? Nah, kenapa Nabi minta bagian? Kenapa? Kenapa coba? Etis enggak? Hah? Hah? Etis enggak? Rezeki, bagi-bagi rezeki. Jadi wahai bapak ibu sekalian, Nabi SAW ingin mengajarkan, ingin menjadikan hati para sahabat itu tenang, bahwa yang kalian kerjakan itu betul-betul benar. Makanya saya pun juga mau makan dari hasil itu. Jadi bukan karena Nabi, wah mentang-mentang Nabi pemimpin minta bagian. Bukan itu, Nabi itu ingin menjelaskan sama para sahabatnya. Saya itu bukan hanya mengajari kalian dengan ucapan, saya juga akan praktek. Untuk menunjukkan bahwasanya yang kalian makan itu halal, betul-betul 100% halal, maka saya pun juga ikut apa? Ikut makan. Jadi bukan karena lakus, na'udzubillah min dzalik, tidak. Nah, ini adalah pelajaran berharga yang bisa kita petik dalam hadis ini, dan sebenarnya ada suatu catatan penting yang mungkin akan saya jelaskan, tapi karena waktu yang terbatas mungkin kita undur pada minggu depan, adalah orang tadi kok begitu dibacakan Al-Fatihah langsung apa? Langsung juga sembuh. Pernah nggak, mungkin kita pernah nggak praktek gitu? Cokot gula kobra, naudzubillah min dzalik, kita bacakan surah Al-Fatihah, tetep bae wong kecet-kecet kepriwe. Kenapa? Kenapa bacaan Al-Fatihah kita itu tidak semanjur bacaan Al-Fatihah sahabat Nabi SAW tadi? Ini ada pembahasan khusus yang akan kita undur insya Allah pada pengajian yang akan datang. Sebelum kita tutup, ada pertanyaan, ada sekitar 4 menit, silakan. Silakan, ada yang bertanya? Yang ada dalam hadis tadi adalah
sahabat Nabi SAW tadi mengeluarkan angin dari mulutnya, ya, disertai dengan apa? Disertai dengan sedikit air ludah. Masih ingat dulu ketika apa kita bahas masalah apa? Isti'adzah ketika sholat. Yang diceritakan dalam hadis tadi, sahabat tadi adalah ya, menghembuskan angin disertai dengan sedikit air ludah ke tempat yang sakit, kemudian dibacakan surat apa? Al-Fatihah. Itu yang diperhatikan. Dan para ulama kontemporer, mereka ada yang membolehkan menjadikan air sebagai media. Andaikan sakitnya itu di dalam, ya. Kalau tadi kan istilahnya sakit luar, ya. Gigitannya misalnya di tangan, ya kelihatan di situ. Tapi andaikan sakitnya di perut, di dalam perut, atau sakitnya di dalam dada, ada sebagian ulama yang mengatakan boleh kita ngambil air putih, kemudian dibacakan apa? Surat Al-Fatihah, lalu diminumkan kepada siapa? Kepada orang yang sakit. Namun sebaiknya cara ini tidak segera untuk dilakukan. Tidak dari awal langsung seperti itu. Jawabannya kenapa? Karena pertama, sekarang itu banyak dukun yang pakai cara seperti itu, pakai air putih. Jadi kalau misalnya kita begitu orang datang langsung buru-buru kita ambil air putih, langsung terdetik di benak orang awam, wah pada baik gitu. Nyomong ana ya duwe banyu putih, nek kene banyu putih pada baik. Padahal sebenarnya kan bukan banyu putih ya, isinya apa? Isi bacaannya. Kalau mereka kan bacanya mantra-mantra, wes, bablasan ini atau apa mantranya saya nggak tahu ya. Itu kan biasanya mantra. Kalau kita bacanya Al-Fatihah, tapi orang awam nggak tahu. Orang awam, ya namanya orang awam, ya mereka taunya ngertinya Bali gawa banyu putih, itu saja. Nggak tahu apa yang dibaca. Makanya sebaiknya tidak dari awal. Begitu datang langsung kita apa? Kasih air putih, sebaiknya tidak seperti itu. Kecuali kalau memang terpaksa dan harus, maka nggak masalah bacakan di air putih, cuman bacanya itu dikeraskan. Supaya orang yang di hadapan kita itu dengar apa yang kita baca. Aja gremeng, jangan komat kamit. Jangan komat kamit, wah tambah yakin lagi, wah kita dukun gitu. Seperti itu. Ada lagi silakan? Ya. Bagaimana dengan ruqyah masal? Ya. Andaikan bisa dihindarkan itu lebih bagus. Karena berbagai hal. Pertama, di dalam ruqyah masal itu bisa jadi akan menimbulkan efek negatif buat orang yang tidak terkenal. Karena saat itu kan orang di ruqyah itu kadang-kadang apa? Kesurupan dan dia itu melakukan tindakan-tindakan yang mengerikan. Orang yang tidak pernah melihat seperti itu, dia akan apa? Akan kaget dan bisa jadi itu akan membekas di dalam benak dia. Sehingga dia merasa ketakutan. Ini yang pertama. Yang kedua adalah itu terkadang membuka aib seseorang. Pak anu bae nang masjid ke John mengeluarkan jurus Jackie Chan. Ketika dia apa? Di ruqyah. Sehingga berita itu menjadi apa? Menjadi buah bibir tapi buah bibir yang enggak bagus gitu. Kayak Pak Amin ini amat jinin nang jero ini. Karena apa? Karena itu dibuka untuk umum sehingga ketika ada orang yang bereaksi, aib itu terbuka di hadapan umum gitu. Ini yang kedua, yang ketiga ya jelas setahu saya itu Nabi SAW tidak pernah meruqyah secara massal. Itu yang secara landasan asas itu seperti itu. Itu sebaiknya adalah diruqyah sendiri, andaikan itu memungkinkan. Ya, ada lagi? Atau sudah habis waktunya? Ustadz, kewajiban memenuhi panggilan ibu, bagaimana jika sedang sholat sunnah? Ada yang memiliki jawaban bahwa kita sedang sholat, apakah kewajiban tersebut sudah otomatis gugur?
Jawabannya yang namanya sholat sunnah itu adalah kendali di tangan kita. Beda dengan sholat apa? Sholat wajib. Para ulama menjelaskan kendali itu di tangan kita. Kita bisa membatalkan kalau ada sesuatu seperti ini, panggilan dari ibu. Itu sebagaimana dijelaskan oleh para ulama. Yang jelas adalah Nabi mengajarkan seperti itu dalam hadis riwayat Muslim tadi. Itu adalah merupakan jawaban yang paling telak. Nabi mengajarkan seperti itu. Bahkan di situ disebutkan ancaman atau sesuatu yang menimpa orang yang tidak memenuhi panggilan ibunya karena apa? Karena orang tersebut tidak memenuhi panggilan ketika ibunya memanggil, sehingga diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam cobaan yang sangat berat tersebut. Ada lagi? Terakhir? Atau waktunya sudah habis? Iya. Surat Al-Fatihah adalah tapi saya juga pernah membaca satu hadis, tapi saya lupa ya yang jelas bahwa surat Yasin merupakan jantung daripada Al-Quran. Iya. Jadi menurut Pak Ustaz bagaimana? Iya. Ada suatu hadis katanya yang mengatakan bahwasanya surat Yasin adalah jantung dari Al-Quran. Surat Yasin qalbul Quran. Itu redaksinya. Kita katakan itu adalah hadis yang lemah. Itu adalah hadis yang lemah sehingga tidak bisa dijadikan sebagai argumentasi. Andaikan hadis dan ini sama sekali kita bukan sedang mengatakan surat Yasin itu tidak memiliki apa? Keutamaan, tidak. Surat Yasin memiliki keutamaan, tapi kalau dikatakan surat Yasin adalah jantungnya Al-Quran, ini dilandaskan di atas suatu hadis yang hadisnya itu dhaif atau lemah sehingga tidak bisa dijadikan sebagai landasan yang kuat. Wallahu ta'ala alam. Atas segala perhatiannya mengucapkan terima kasih, dan atas segala kurang dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.